profesional. Orang mau bisnis apapun, mau kerja dimanapun, kepengen sukses harus profesional. Yang pertama, orang yang profesional itu pasti orang yang serius. Karena dengan serius itu pasti akan bisa mengalahkan rasa malas. Orang yang serius itu pasti tidak malas. Malas itu musuh terbesar bagi kesuksesan. Yang kedua, orang yang serius pasti akan selalu mencari cara mengatasi rintangan. Dengan demikian, dia akan bisa lebih sukses. Karena kesuksesan itu tidak mungkin tanpa rintangan. Kesuksesan itu tidak mungkin tanpa hambatan. Dan itu butuh keseriusan. Orang yang serius, dia akan selalu berpikir kreatif dan mencoba-mencoba. Orang yang serius, dia tidak mudah dikalahkan oleh alasan. Satu-satunya alasan adalah kembali ke dirinya dulu. Dia belum sukses, dia selalu kembalikan ke dirinya. Apa yang masih kurang di diriku? Apa yang masih salah? Dia akan selalu introspeksi dulu. Itu yang dilakukan pertama kali sebelum dia melihat keluar. Ciri yang kedua itu adalah ahli. Semua orang yang profesional itu umumnya adalah ahli di bidangnya yang dia geluti, yang dia kerjakan. Dia selalu belajar mengembangkan dirinya terus-menerus, dan dia tidak pernah merasa pandai. Justru kalau kita merasa pandai itu awalnya kita menjadi bodoh, ya. Kalau kita senantiasa merasa bodoh, kita akan terus menjadi pandai. Dia akan selalu menggali potensi dan kemampuannya. Dan hari ini dia dijuluki raja proyek. 1 tahun bisa dapat 3, 4, 5 kali proyek. Sesekali masuk perkebunan, ya omsetnya miliar setiap tahun. Nah, ini dia mencoba menggali itu. Nah, orang yang ahli, dia akan fokus pada kekuatannya, bukan kelemahannya. Ahli bukan berarti dia pandai sekali. Ahli bukan berarti dia jadi malaikat. Semua orang tentu punya kelebihan, punya kelemahan. Hanya tinggal kita mau fokusnya di mana. Kalau kita fokusnya di kelemahan kita, pasti yang ada adalah kita menjadi tidak percaya diri. Kita menjadi minder. Kita menjadi tidak semangat. Tapi kalau kita fokus ke kelebihan kita, betul, aku punya kelemahan, tapi Allah menciptakan manusia itu pasti punya kelebihan. Dia sudah menggali kelebihannya dirinya apa, kayak Pak Sadikin tadi, dan dia fokus ke kelebihannya. Itu akan beda. Orang yang sama-sama menemukan bunga mawar, orang yang fokus pada kelemahannya, ngomongnya dia begini, sayang ya. Bunga seindah ini kok batangnya penuh duri. Bunga seindah ini kok batangnya penuh duri. Itu orang yang fokus pada kelemahan. Tapi beda orang yang fokus pada kelebihan. Nemukan bunga mawar. Luar biasa. Dahsyat. Hebat. Subhanallah. Salam super. Bisa-bisanya ya, di batang yang penuh duri seperti ini kok keluar bunga yang sangat indah. Bisa-bisanya batang yang penuh duri seperti ini keluar bunga yang sangat indah. Siapa yang akan jadi pengusaha mawar? Yang fokus pada durinya atau pada bunganya? Yang fokus pada bunganya. Sepakat? Maka dia yang akan sukses. Jadi, ahli bukan berarti dia terus sangat pandai, tidak mesti. Tapi dia fokus pada kelebihannya dan dia mengembangkan terus-menerus, itu juga ahli. Yang ketiga, orang yang profesional, dia selalu mengembangkan kemampuannya untuk punya hubungan yang baik dengan siapapun. Ini penting, apalagi di bisnis jaringan.
Saya terlibat dalam bisnis jaringan, mengenal dan menjalani bisnis jaringan dari tahun 1990 sampai hari ini. Sudah berapa tahun? 29 tahun. Dari 29 tahun saya berkecimpung di dunia jaringan, saya sudah cukup banyak sering melihat sebuah jaringan itu up maupun hancur karena ketidakmampuan membangun hubungan antara upline dan downline, antara downline dan jaringannya, sehingga jaringannya besar kemudian hancur. Jadi 85% kesuksesan itu karena membangun hubungan, bukan karena kalian dan keterampilan. Tadi memang saya katakan orang yang profesional itu orang yang ahli. Tetapi ahli, dia tidak mampu membangun hubungan yang baik, ya, dia tidak punya sikap-sikap yang baik, kesuksesan akan susah. Kenapa? Karena masyarakat itu akan lebih menerima orang yang kemampuan atau skillnya tidak terlampau oke, tapi dia punya kemampuan membangun hubungan dengan yang baik, daripada dia pandai tapi nggak punya kemampuan membangun hubungan baik dengan yang lain. Kalau teman-teman punya perusahaan, punya karyawan, yang satu pintar tapi dia orangnya kaku, tidak fleksibel, sering ribut dengan teman-temannya. Yang kedua orangnya sedang-sedang saja, tidak bodoh, nggak pintar, tapi orangnya fleksibel, disukai teman-temannya, selalu punya komunikasi yang baik. Yang diangkat jadi manajer yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Itu bukti bahwa keahlian, kepandaian penting, tapi kemampuan membangun hubungan ini penting. Ya, ingat ini bisnis jaringan, perhatikan ini. Nah, ini tentu akan dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi. Ya, nah, orang yang profesional dia akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia akan memberikan yang maksimal. Dia tidak tanggung-tanggung, dia total, dia mewakafkan hidupnya terhadap profesinya. Dia mewakafkan hidupnya terhadap profesinya. Dia tentukan, aku bisnis ini, aku total. Sehingga dia bisa memberikan yang maksimal dan terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Nih contoh, suatu hari ada seorang pasien sakit, dia pergi ke seorang dokter, dokternya cukup terkenal, antri di situ, oke dia jalani. Begitu gilirannya masuk, dia buka pintu ruangan dokter, dibuka pintunya, dokternya duduk di meja, tidak berkata apapun, tidak melihat, tidak melihat, hanya berkata, ya silakan. Itu pun nggak melihat sang pasien, sambil nulis di meja, ya silahkan. Sampai di depan meja nggak dipersilakan duduk, akhirnya duduk sendiri. Apa yang dirasakan? Tidak ada senyum sama sekali, bahasanya singkat-singkat, cerita, selesai cerita si pasien langsung dikasih resep, dikasih, nggak ada penjelasan apapun. Pasien tanya, dok, saya itu sakit apa? Dijelaskan dengan sangat singkat dan diakhiri dengan kata-kata, sudah ya. Seakan-akan kita harus cepat-cepat selesai. Karena apa? Giliran pasien berikutnya masih banyak. Oke. Resep ditebus di apotek, diminum, seminggu kemudian sembuh. Besoknya sakit lagi. Dia pindah ke dokter yang kedua. Di dokter yang kedua, begitu masuk pintu, dokternya melihat dengan ramah, ya silakan masuk. Sampai di depan dipersilakan duduk, silakan duduk. Maaf, sakitnya apa ya? Diceritakan sakitnya, kemudian diterangkan, oh Anda itu sakitnya ini ya, terangkan, udah itu kasih resep. Pulang. Seminggu kemudian sakit lagi. Maaf, 1 tahun kemudian sakit lagi. Mau datang ke dokter yang kedua, tutup. Terpaksa ke dokter yang ketiga.
Di dokter yang ketiga, masuk ruangan, tidak hanya ucapan selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja, gitu. Tidak hanya ucapan selamat datang di poliklinik saya, dokternya pun mengucapkannya sambil berdiri dari kursinya dan dengan gestur yang ikhlas, yang luas. Silakan datang di klinik saya, selamat datang. Yuk, monggo, silakan duduk. Dia persilakan duduk, pasiennya duduk, baru dokternya duduk belakangan. Ditanya dengan ramah, sakitnya apa, diterangkan apa penyebabnya, dan ketika si pasien tanya, dijawab dengan leluasa, seakan-akan nggak dibatasi waktu, seakan-akan tidak kejar setoran, dan dicatat nomor HP kita. Selang seminggu dapat WA dari si dokter. Semoga hari ini Bapak, Ibu, Mas atau Mbak sudah sembuh. Kira-kira kalau besok sakit lagi, datang ke dokter yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Kenapa? Dia memberikan yang terbaik. Dia memberikan lebih dari yang diharapkan. Kita ke dokter hanya ingin dapat obat, ingin sembuh. Itu kan harapannya. Tapi diberikan lebih dari itu. Diberikan pelayanan keramahan, bahkan di WA. Teman-teman, kalau ngirim produk ke konsumen teman-teman, pernah nggak saya tanya? Di dalam paket produknya itu dikasih tulisan. Kalau produk pertanian, semoga panen Bapak berhasil, sukses. Kalau produk kesehatan dikasih tulisan, semoga Bapak Ibu lekas sembuh. Kalau produk kosmetik dikasih tulisan, semoga penampilannya lebih kinclong, lebih bling bling bling. Pernah nggak seperti itu? Belum. Nah, kalau itu teman-teman lakukan, itu secontoh yang kecil saja, lebih yang diharapkan. Konsumen pengennya produk datang tepat waktu, jumlahnya sesuai dengan yang dipesan, betul? Masih dapat ucapan seperti itu. Apalagi dapat satu lembar cek 10 juta, wah. Ya, nah ini profesional. Dan dia akan selalu berpikir, apa yang dapat saya lakukan ya, bukan yang saya beroleh. Dia selalu berpikir itu, saya melakukan dulu, baru saya dapat. Bukan apa yang saya bisa dapat ya, baru saya mau bertindak. Maka kadang saya nggak setuju yang namanya take and give itu. Harusnya give and take. Kalau take and give kan kita ngambil dulu, baru memberi. Betul nggak? Harusnya kita memberi dulu, nah itulah yang akan kita terima. Nah ini. Yang kelima, orang yang profesional akan selalu berpenampilan menarik. Menarik itu nggak harus mewah, ya. Karena penilaian itu 10 detik pertama. Beli barang kita lihat kemasannya, nonton film kita nonton iklannya, kita pergi ke toko restoran lihat dekornya dulu. Karena penampilan ini, ya, ini kita itu akan berpengaruh ke jiwa kita juga. Percaya nggak kalau penampilan kita itu kan berpengaruh ke jiwa kita? Coba nanti yang laki-laki ya pulang, yang sudah punya istri atau kalau nggak punya pinjam punyanya kakaknya atau ibunya, pakai daster, ya, pakai high heels, ya kan? Pakai gincu, kalau perlu kasih wig, terus bawa tas, ya kan? Terus rasain perasaan. Nanti lama-lama kan jiwanya seakan-akan ingin melambai gitu. Habis itu, ya kan, langsung ganti pakaiannya, pakai jaket kulit, pakai celana jin, kalau perlu agak sobek-sobek dikit, cari sepatu cetok gitu kan, rasain, rasanya lebih maco. Praktekin aja, silakan. Jadi penampilan itu akan mempengaruhi jiwa kita. Kalau kita bisnis, penampilan kita itu acak-acakan, nggak menarik, maka bisnisnya juga acak-acakan.
Seperti itu. Jadi tolong jaga penampilan kita, walaupun kita sedang berbisnis. Kita pergi ke pasar, pakai celana kolor, pakai daster, bawa tas kresek. Di situ ada konsumennya. Ini toh yang jual gitu kan. Ternyata bakul jamu sekondi ya. Nggak percaya. Gitu kan. Nah, ini jagalah penampilan dengan baik. Yang keenam, orang yang profesional itu selalu punya kehidupan yang seimbang. Balance of life. Ini akan berpengaruh kepada karirnya, akan berpengaruh kepada kesuksesannya, kehidupan yang seimbang ini. Dia bisa memerankan di keluarga, masyarakat, dan kerja dengan baik. Dia bisa mengatur prioritas, dia tidak mencampur adukkan. Kapan saya memprioritaskan keluarga, kapan saya memprioritaskan masyarakat, kapan saya memprioritaskan kerja. Persoalan di keluarga nggak dibawa ke masyarakat, nggak dibawa ke kerja. Persoalan di kerja, di bisnis nggak dibawa ke keluarga. Ada persoalan dengan downline-nya, dengan upline-nya, yang dimarahi, yang jadi sasaran anak istrinya atau suaminya, ya kan? Ada persoalan dari keluarga yang jadi sasaran upline-nya. Rusak itu lama-lama. Ya, itu nggak profesional. Dia bisa menentukan prioritas. Tetangganya sebelah rumah meninggal, mau yasinan, home sharing jalan terus. Kalau perlu nanti saya tunggu selesai yasinan, yang yasinan tak suruh datang ke sini. Ya guyonannya seperti itu. Harus tahu prioritasnya. Nah ini kehidupan yang seimbang, ya. Nah, dan yang ketujuh, orang yang profesional, dia punya nilai moral yang tinggi, punya strong value, punya nilai moral yang tinggi. Orang yang profesional itu selalu taat, etika agama, etika hukum, etika sosial, etika bisnis. Itu orang yang profesional seperti itu. Orang mengaku profesional, tapi etika agama dilanggar, etika hukum dilanggar. Kalaupun itu nggak dilanggar, etika sosial atau bisnis dilanggar. Menjual di bawah harga, merebut jaringannya orang, tidak mengirimkan barang yang diorder, menggelapkan poin downline-nya, lama-lama menyantet upline-nya. Hati-hati Pak Warno, selalu ada oknum. Tidak, ya. Nah, selalu punya nilai moral yang tinggi. Ingat teman-teman, mau S1, 2, atau 3? 3, selamanya. Enggak hanya di dunia, di akhirat. Mau mati syahid? Mau. Etika ini yang diperlukan. 4 etika ini yang diperlukan untuk mendapatkan S ketiga. Untuk mendapatkan mati syahid, baru bisa dikatakan profesional yang sesungguhnya. Nah, maka dari yang semua saya ceritakan ini, ya kan, saya akan menutup sesi saya. Mohon maaf, target saya jam 11:04, molor 15 menit Pak Warno. Karena tadi mulainya juga molor. Saya akan menutup aja dengan sebuah cerita, ya, dengan sebuah cerita yang mungkin teman-teman sudah tahu, ya sudah tahu. Saya mengingatkan kembali, yang belum tahu, ya untuk sebagai bahan pengingat. Ada 3 orang pemuda, 3 orang pemuda. Punya hobi yang berbeda, tapi sayang hobinya buruk semua. Hobinya buruk. Pemuda pertama senangnya minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Pemuda kedua senangnya pakai obat-obatan. Pemuda ketiga perokok berat, tukang merokok. Suatu hari mereka bertiga masuk ke sebuah hutan ingin berburu.
Setelah sampai di dalam hutan, mereka menemukan sebuah botol yang cukup besar. Bentuknya unik, antik. Karena tertarik, diambil botol itu, ada sumbatnya dibuka. Ternyata cerita klasik, isinya jin. Jinnya keluar. Wah, saya terima kasih kepada kalian para pemuda. Aku sudah ribuan tahun aku di dalam botol ini. Untung kalian buka botol ini, jadi aku bisa bebas. Maka aku ingin membalas jasa kepadamu, wahai pemuda. Ku beri satu permintaan. Satu pemuda, satu permintaan. Kamu mau apa? Tak kabulkan. Syaratnya, kamu tak kurung di gua selama 1 tahun. Semua kebutuhan hidup tak penuhi. Kamu yang pertama, kamu minta apa? Tanpa pikir panjang, karena dia hobinya minum-minuman. Saya mau semua jenis minuman keras di seluruh dunia. Bir, arak, vodka, masuk gua kunci. Kamu pemuda kedua mau apa? Tanpa pikir panjang, karena memang sudah hobinya. Saya mau semua jenis obat-obatan. Ganja, ekstasi, sabu-sabu, pil koplo. Masuk gua kunci. Nah, kau yang ketiga, kau minta apa? Saya minta semua jenis rokok dari semua pabrik rokok di seluruh dunia. Masuk gua kunci. 1 tahun sudah berlalu. Si jin tidak ingkar janji. Dia datangi gua yang pertama, dia buka. Isinya yang tukang mabuk, tukang minum-minuman. Pemuda itu keluar, perutnya buncit. Ya karena kebanyakan minum kan. Jalannya sempoyongan, matanya merah, ambruk, mati. Astagfirullah, jin muslim itu. Astagfirullah, mati. Aku merasa bersalah. Dulu dia menyelamatkanku. Dia mati gara-gara aku. Coba dulu nggak ku penuhi permintaannya. Itu kan buruk. Maka dengan ragu si jin itu membuka gua yang kedua yang tukang hobi obatan. Tapi dia ragu, jangan-jangan ini juga sama. Hobinya nggak kalah buruk, bahkan mungkin lebih buruk. Ternyata benar. Pemuda yang kedua yang hobinya obat-obatan keluar dari gua, badannya tambah kurus kering karena pakai obat-obatan. Tubuhnya sekujur tubuh sudah dipenuhi bekas jarum suntik, kayak motifnya polkadot gitu dah. Penuh. Jalannya sempoyongan karena fly dan mati. Tambah menyesal si jin. Maka dengan ragu dia hampir tidak buka gua yang ketiga. Dia nggak tega melihat 3 orang pemuda mati semua, padahal dulu sudah menolongnya. Tapi janji adalah janji. Si jin tidak ingkar janji, walaupun berat hati, dia buka gua yang ketiga. Jin aja nggak ingkar janji loh, masa Anda ingkar janji? Janji kepada dunlennya, janji kepada upline-nya. Bukalah gua yang ketiga. Isinya yang tukang rokok. Di luar dugaan, ternyata pemuda yang tukang merokok itu bayangan jinnya sudah kayak yang pertama kedua lah. Tidak, ternyata pemuda yang tukang merokok ini keluar, badannya tambah tegap, tubuhnya tambah berisi, mukanya tambah segar dan terlihat 10 tahun lebih muda. Tapi sambil marah-marah, si jinnya ditampar, plak, gitu kan. Kurang ajar kamu, kurang ajar.
Mana korek apinya? Mana korek apinya? Kurang ajar kamu. Dikasih rokok lengkap, nggak dikasih korek api. Mana bisa aku merokok? Masa cuma tak mut-mut aja? Karena the power of kepepet. 1 tahun dia tidak merokok, ya kan? Maka dia tambah sehat, tambah seger, tambah awet muda. Kembalilah ke jalan yang benar, wahai para perokok. Semoga Anda dibukakan pintu hidayah. Tidak perlu Anda berhenti merokok, harus dikurung dulu setahun ya. Kalau itu perlu, nanti tak kurungnya. Saya sukarela, saya nggak harus jadi jin. Ya, saya hanya ingin menyampaikan dengan cerita ini makna Pentium 1, makna kulitnya. Kita semua generasi muda. Ya, Pak Oni, Pak Warno, saya tuh muda juga, Pak. Saya serius. WHO, Badan Kesehatan Dunia, sekarang kalau dahulu klasifikasi pemuda itu cuma sampai umur 40 tahun. Tapi sekarang WHO mengklasifikasikan usia pemuda sampai usia 60 tahun. Saya rasa di luaran ini tidak ada yang lebih dari 60 tahun ya. Yang hampir expired date nggak ada ya. Ya, nah, jadi kita semua masih generasi muda. Tolong ya kita hindari 3 hal itu. Ya. Minum-minuman, narkoba, rokok, ya hindari. Tapi ada makna intinya Pentium 7 dari cerita saya. Apa? Teman-teman jangan lupa apa? Kayak jinnya tadi loh, lupa ngasih korek. Tapi bukan lupa itu, teman-teman jangan lupa pertemuan hari ini di gedung KPRI. Tadi saya cerita singkatannya KPRI apa, pada nggak tahu. Saya singkat aja, KPRI itu Kelompok Pebisnis Republik Indonesia. Pas Pak Warno itu memang cari gedung KPRI itu ya. Teman semua pebisnis semua kan, Republik Indonesia, semangat kita nasionalis kan. Nah, kita jangan sampai lupa pertemuan hari ini. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Jangan sampai lupa apa? Jangan sampai lupa apa? Pak, saya nggak lupa pertemuannya, asik ya. Materinya asik-asik, kesaksiannya asik-asik. Nanti makanannya juga enak-enak, nggak lupa. Tapi materinya apa? Nah, itulah yang lupa, Pak. Saking asiknya saya jadi lupa, Pak. Gitu ya. Nah, jangan sampai lupa semua materi yang disampaikan siapapun di ruangan ini di hari ini. Jangan sampai lupa. Tapi ada yang paling penting dari semua itu. Apa? Saya nggak lupa Pak semua materi. Ya, ini saya catat ini Pak. Bahkan saya ngopi ke laptopnya, saya bawa flash disk. Nggak lupa. Ada yang lebih penting dari itu. Apa? P3. Paling penting jangan lupa dipraktekkan. Itu yang paling penting. Lebih baik kita punya 10 jurus silat, tapi kita praktekkan 8, syukur 9, syukur 10-10-nya. Daripada punya 100 jurus silat yang dipraktekkan cuma 2, itu percuma. Oke? Maka benar kiranya yang disampaikan almarhum Bruce Lee. Almarhum Bruce Lee. Siapa itu Bruce Lee? Bintang film kungfu zaman dulu yang terkenal. Beliau pernah menyampaikan begini, knowing is not enough, we must apply. Viewing is not enough, we must do. Knowing is not enough, ilmu pengetahuan saja belumlah cukup. We must apply. Kita harus mempraktekkan.
Willing is not enough. Keinginan baik saja belumlah cukup. Teman-teman punya keinginan baik, ingin sukses, itu belumlah cukup. We must do. Kita harus bertindak. Sepakat? Ya, jadi knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, tidaklah pernah cukup kecuali dipraktekkan. Keinginan seberapa besar pun, seberapa kuat pun, seberapa hebat pun, tidaklah cukup kecuali kita bertindak. Maka ya, kalau itu semua sudah kita lakukan, NASA nantikan sukses untuk Anda. Semangat pagi, semangat pagi. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.